Halo sahabat kue lover, kembali lagi bersama kita di mana, Ji? Di Jayasri Channel. Kita sekarang berada di Galinga Koi Farm. Galinga Koi Farm ada di Desa Galinga, Gianyar, Bali. Oke, mau tahu kelanjutannya? Jangan lupa like, Komen dan subscribe video ini. Oke sahabat, kita dari parkir jalannya kurang lebih 50 meter. Kita lanjutkan perjalanan kita kali ini sambil trekking ya. Ini dia tempatnya Galinga Koi Farm ya. Sahabat, kali ini kita sudah sampai di Galinga Koi Farm. Langsung aja kita ketemu dengan pemiliknya. Tetap pantang video ini. Sukses Ji. Lagi kasih makan ikan lagi nggak? Besar ikannya ini. Lumayan size-nya. Size-nya berapa nih? Kurang lebih 35 sampai 45 cm. 45 sampai 45 ya. Ada satu warna ogon, terus ogon ya. Ini dari induan ogon. Induknya karesi. Ogon. Oh, indukannya ogon berarti. Dan betinanya ogon, jantannya pakai karasi. Karesi. Ya. Makanya dibilang karasi ogon. Iya. Ada sebetulnya gitu. Yang paling utara ini apa, Ji? Sanke ya. Besar sekali itu ya sanke-nya. Kurang lebih 65 cm sampai 70 cm. Sampai 70 ya. Pakai calon induan. Oh, mantap. Udah ada yang apa namanya? Gendong telur. Ya, Dipijak langsung. pijak langsung. Oke, kali ini kita akan menurunkan air untuk proses seleksi ikan karasi yang ada di Galinga Koi Farm. Jadi ini akan kita turunkan dulu. Kolam ini cukup besar ya, cukup panjang. Jadi perlu proses yang lumayan panjang ya. Oh, ini kita langsung saja ketemu dengan Bapak Ganda, Oka Ganda Suta. Ya. Sehat Pak ya? Ini teman saya ya, teman saya dari kecil saya ajak. Ini namanya, siapa namanya Bli? Ada pesanan dulu Bli, supaya dilihat sama teman-teman. Saya Kristiano karyawan di sini. Karyawan di sini ya, juru kunci Galinga Koi Farm ada di sini ya. Hari ini kita apa aja ada kegiatan yang ada di Galinga ini Pak? Ya kebetulan hari ini kita akan ada kuras kolam karasi, ini tosai karasi Galinga. Mungkin akan ada proses penyirkiran juga saat Penyirkiran ini. ya. Mungkin nanti hari ini kita turunkan dulu airnya. Mungkin beberapa tosai akan dipilih, akan dibesarkan kembali. Mungkin beberapa akan siap kami lepas ke pasaran. Sudah jual ya. Berapa kira-kira jumlah ikan karasi yang ada di sini? Mungkin kurang lebih ada sekitar 600-700 ekor. Oh, lumayan banyak ya. Jadi nanti kita seleksi, kita pilih yang besar, terus ada yang kita jual, ada yang dibesarkan kembali ya Pak ya. Oke Pak, ini untuk kolam ini airnya datangnya dari mana Pak ya? Kalau air datangnya di sana ada di atas, ada sumber airnya itu dari sungai, dari semua pusatnya di Dampak Siring ada, dari Mondening ada, ya, masuk dalam satu saluran, masuk ke bawah atas. Nah kebetulan air ini nanti dibuang lagi ke bawah, ada tukat di bawah, ada sungai lah. Ada sungai ya di bawah.
Berarti prosesnya dari atas terus kayak terasering masuk ke sini, dibuang langsung ke sungai. Oke, sahabat kue lover, sambil nunggu airnya nyat ya, airnya surut, kita akan naik ke atas dulu. Kita bincang-bincang sama owner-owner yang ada di sini ya. Ada Agung Haji Kancring dan Bapak Oka Gandasuta ya. Oke, lanjut. Oke, sahabat kue lover, kali ini kita dengan owner Galinggah Koi Farm, ada Bapak Oka Gandasuta dan Pak Agung. Langsung aja kita mulai bincang-bincang kali ini. Kita melalui dari Pak Agung. Ada pertanyaan dikit, Pak Agung. Kapan mulai awal Galinggah Koi Farm di sini? Mulai pertama kurang lebih tahun 2010. Pertama kita sekedar hobi iseng-isengan dulu, beli ikan ya pasaran lah. Lama-lama kita mulai berpikir, dulu berpikirnya jalannya hobi koi dulu. Lama-lama ketemu dengan teman Pak Oke, kita mulai ngadain calon induan gitu. Mulai induan ya Pak Oke yang nyari-nyarian, akhirnya berdirilah Galinggah Koi Farm. Terus luas Galinggah ini kurang lebih berapa, Bung Haji? Kalau luas, kalau dihitung ini banyak kolam, ada 12 petak kolam. 12 luas petak. Ya. Luas kolam tanahnya kurang lebih 50 are. 50 aro ya? Ya lumayan besar ya. Cukup bagus juga view di sini, kayak terasering ya? Ya. Terus aliran air untuk perairan di Galinggah ini dari mana, Bung Haji? Kita pakai air sungai. Air masuknya dari bendungan, ada di sebelah utara ada bendungan besar. Masuknya airnya dari bendungan itu mengalir ke tempat kita ya, di kolam kita ini. Alirnya terus tidak pakai mesin kita pakai aliran air terus buang aja begitu. Oh, langsung ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita langsung sama Pak Oka Gandasuta ya. Untuk varietas ikan yang ada di Galinggah ini apa aja, Pak? Supaya teman-teman semua tahu. Berarti ini saya cerita sedikit kalau bicara masalah varietas ikan. Jadi varietas ikan kita mengawali dulu bersama Pak Agung. Kita hanya menggunakan itu hikari. Hikari. Jadi dulu kita coba meja, yang pertama kita meja platinum ya, Pak ya. Jadi awal indukan kita di sini platinum. Setelah itu berkembang, makanya dulu kita banyak nyetak ogon juga. Setelah itu ke Hariwake. Nah, berkembangnya farm, mulai kita mencari indukan Gosanke. Jadi untuk varietas ikan sekarang berjalan bersamaan, dulu ada karasi juga. Setelah itu untuk varietas yang sekarang ada ya sudah ada kohaku, soa, dan sanke. Tapi karasi dan ogon masih tetap kita kembangkan di sini. Ya, jadi untuk saat ini memang kita lagi cetak Gosanke lah kita utamakan, karena dari Gosanke itu kita bisa lebih banyak belajar. Jadi dari kualitas ikan, terus artinya kemampuan air di sini juga menaikkan warna merah juga kan. Jadi itu yang perlu kita pelajari. Jadi kita fokuskan ke Gosanke untuk saat ini. Untuk pemasaran dari ikan hasil breedingan di Galinggah Koi Farm ini kemana aja, Pak? Kalau pemasaran dari dulu itu memang kita ada beberapa teman reseller reseller juga ada, tetapi untuk saat ini kita juga banyak buka langsung jualan ke penghobi juga secara online karena media juga sekarang udah bisa jangkauannya lebih besar lah untuk saat ini. Untuk di online itu sendiri kira-kira sosial media apa aja, Pak? Supaya teman-teman gampang untuk menghubunginya. Kalau untuk saat ini mungkin baru Facebook aja ya. Facebook ya. Untuk
saat ini baru Facebook Baru aja. Facebook. Oke, untuk Facebooknya mungkin supaya teman-teman gampang untuk komunikasi untuk tanya-tanya ikan, bisa langsung ke Facebook Bapak Oka Ganda Suta sama Gong Aji ya, langsung ke sana. Siapa tahu kalian berminat dengan ikan koleksi yang ada di sini, bisa kalian langsung bawa pulang untuk dinikmati di kolam kalian masing-masing. Oke, dengan jumlah kolam 12 kolam yang sangat-sangat besar ini dengan banyak ikan yang ada di sini, kira-kira untuk pemberian pakannya dalam sehari kira-kira berapa kilo habis ini? Kalau kita pemberian pakannya per hari itu 2 kali kasih pakan. Paginya kurang lebih 10 kilo, sorenya 10 kilo. Jadi 20 kilo total 20 dalam kilo sehari. ya. Tergantung juga banyak ikan. Kalau banyak ikanan lagi panen banyak, bisa lebih dari gitu. 20 kilo sampai bisa 30, 25 kilo gitu. Tergantung banyak kita punya anak-anak. Ya. Nggak bisa menentu istilahnya, kurang lebihnya lah. Gitu. Lanjut Ji, untuk kendala yang sampai saat ini masih ada problem di tempat ini apa aja Ji? Kendala yang sering kita hadapi di sini pada waktu breeding, satu karena faktor air. Faktor air karena kita pakai air sungai. Kadang air sungai ini bagus, kadang agak pH-nya jelek. Kedua, pas anakan kita udah agak gedean dikit, buka insang. Itu faktornya yang sering kita hadapi sampai sekarang belum bisa kita pecahin. Kadang-kadang itu kegagalan kita. Kalau memang itu udah jalan, ya berhasil lah kita. Kalau enggak, seorang breeding di sanalah letaknya. Kadang-kadang kendalanya lagi habis pijah, indukan betina stres, lewat dia. Itu yang bikin seorang breeding agak ya susah lah gitu. Ditanya lagi ya artinya Perjalanan seorang breeder itu tidak gampang ya. Artinya mereka ngelihat bahwa breeder itu mencetak ikan, jual sudah selesai. Padahal proses itu tahap-tahap itu sangat panjang. Artinya ya ikan bagus itu di saat pemijahan setiap kali breedingan belum tentu kita dapat. Jadi susah ya, breeder itu tidak gampang. Selain harus punya tempat yang bagus, air juga harus memadai untuk pertumbuhan ikan itu sendiri. Sekarang pertanyaan untuk saat ini, saya mau bertanya untuk indukan yang sudah siap breeding itu seperti apa? Mohon diceritakan supaya teman-teman kita tahu semuanya. Itu maksudnya standarisasi indukan. Ya, betul. Kalau standarisasi indukan, kalau kita di sini yang terdahulu memang menggunakan indukan itu yang dari segi pertumbuhannya itu sesuai dengan standar bakunya. Dalam artian indukan yang seumpama nih kita pakai indukan dari hasil breedingan kita sendiri ya Pak Haji ya. Kita ambil kalau secara alaminya ikan itu untuk betina 1,5 tahun sudah matang gonat untuk jantan, 2 tahun untuk betina. Nah, tetapi ukuran itu tidak bisa kita terapkan langsung karena kita melihat dari ukuran ikan tersebut. Jika ikan itu di masa 2 tahun dia sudah tembus sampai ukuran 65 atau 70 cm, itu kriteria induk yang bagus kita kembangkan. Jadi kriteria induk itu sudah tentu dari struktur badan, bodi ikan itu yang masuk kriteria dalam artian dia mempunyai kepala yang besar, tulangan yang kokoh, terus pangkal ekornya juga tebal, ya, terus tidak untuk kualitas skin juga kita lihat. Kalau kita pola, kita nomor sekiankan lah ya, untuk pola. Yang pertama kita cari body, skin, Dan yang terakhir baru kita ya kalau pola itulah nanti bisa dicari di anaknya nanti. Plus ya, nilai plusnya nanti Paling nggak kalau untuk indukan, standar indukan kita minim kita pakai 70 lah. 70 ya untuk indukan. Karena bukan apa-apa. Indukan yang sudah 80, 85 itu mempunyai produktivitas kadang-kadang itu susah nelor.
Jadi menurun ya. Jadi yang ideal paling produktif sekali ikan itu di ukuran 70 aja ya, 70, 75 itu sangat baik untuk indukan. Kalau sudah di atas itu, apalagi 90, 1 meter, waduh kami nggak berani ya terlalu berkomentar tentang hal itu. Jadi yang kami tetapkan sih, yang kami gunakan di sini ya paling nggak 70, 75, di maksimal 80 itu sudah beruntung sekali lah kalau sudah mau sampai tembus bertelur ya, apalagi kelas gosanke ya. Kalau untuk cagoi, karasi kita 90, 93 sudah pernah. Oke, dari kualitas indukan dari 70 sampai 75 ya, yang paling produktivitas paling bagus, kira-kira berapa persentase anakan yang akan bisa tumbuh seperti indukan yang seperti Bapak bilang tadi itu? Artinya begini, kalau kita gunakan induk dengan ukuran itu, sebenarnya semua anaknya berpotensi mempunyai ukuran sebesar induk. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga banyak anakan akan melewati ukuran induknya. Jadi kalau kita ambil rata-rata 1 kali tetasan, itu memang ada istilahnya jumbo tosai. Mungkin pernah dengar namanya jumbo tosai. Jadi mereka yang ikan-ikan yang paling besar di antara teman-teman saudaranya dalam kurun waktu 1 tahun, itu mungkin dalam 1 tetasan itu ada sekitar 30% ada jumbo tosainya. 30% itu kita nggak bisa gunakan semua sesuai dengan varietas ikan. Kalau seumpama cagoi, karasi, 30% kita bisa menggunakan itu jumbo tosai. Tetapi kalau pohaku, soa, shanke, dia jumbo tosai belum tentu bervisual pohaku atau sanke atau soa. Jumbo tosai bisa dia putih polos, jadi sirumuji atau benigoi, kita nggak bisa iniin. Jadi kalau kita lihat indukan dan dari standar besar indukan dan anaknya, itu biasanya itu indukan yang 75 atau 80, kemungkinan anaknya semua akan bisa mencapai besarnya dan bisa melewati ukuran indukannya. Ya. Jadi kalau saya garis bawahi di sini, kalau persentase jumbo tosainya, ya saya bilang itu mungkin 30% ya. Sudah paling nggak menyamai induk sudah bisa. Oke, sahabat kue lover, jadi dari penjelasan Bapak tadi, Bapak Oka, mengenai dengan anakan yang akan besar itu tergantung dari populasi juga ya Pak ya, dari populasi kolam teman-teman masing-masing dan pakan. Jadi genetik itu sudah terbawa dari indukannya ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari proses pemijahan Pak, dari awal pemijahan sampai bertelur dan berkembang ikan itu berapa lama kira-kira proses seleksi awalnya Pak? Seleksi awal ya, kalau untuk kohaku kita seleksi awal karena kita juga menyesuaikan dengan tempat ya. Jadi kita seleksinya memang nggak tahap kecil ya, paling nggak ukuran itu sudah agak gede baru kita seleksi. Itu paling nggak di usia 3 bulan gitu. Usia 3 bulan kita sortir pertama. Memang sih kalau memang dicari 1 bulan pun sebenarnya sudah bisa. Cuman karena kita kolam pendederan banyak lumpur, lumut, jadi lebih amannya kita pakai yang di 3 bulan. Kita sortir pertama. Setelah itu masuk ke mood pond, ikan-ikan yang lolos seleksi. Mungkin per 3 bulan lagi kita angkat aja ya. Per 3 bulan lagi kita angkat untuk sortir selanjutnya. Jadi kita coba membesarkan ikan-ikan yang berpotensi ya, yang mempunyai prospek bagus yang kita besarkan lagi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya untuk bertanya mengenai peraihan dari Galinggah Koi Farm. Apa saja yang sudah pernah diraih dari hasil breedingan di sini? Hasil breedingan ya, maksud peraihan artinya gini, saya dan Gong Ajinya sebelaku peternak ya, satu breeding ikan. Suatu kepuasan seorang breeder itu di mana hasil breedingannya itu berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Contoh untuk kelas ikan-ikan kawari atau ya sejenis karasi atau cagoi, itu kita dapat
informasi dari penghobi mungkin yang pernah beli, pencapaian ikan itu mencapai ukuran yang besar yang sesuai kita harapkan, karena ada beberapa di penghobi juga ada karasinya sudah ada yang 80 cm tembus, ada yang 70 cm. Artinya kami di pihak peternak juga merasa senang mendengar karena kita memberikan mereka materi bagus, dan penghobi itu belajar untuk merawat ikan itu dengan sebaiknya, mungkin dari pemberian pakan, penggantian air. Artinya hal-hal itulah sebenarnya prestasi yang maksudnya bukan prestasi ya, suatu kebanggaan lah buat kita di peternak. Nah, selain itu juga kalau prestasi yang pernah diraih kemarin yang dulu itu ada ogon, kita waktu pernah cetak ogon itu dapat prestasi di waktu lomba di Banyuwangi. Terus ada setelah ogon itu ada kohaku kita bisa masuk ke baby champion pada ajang merah putih waktu itu. Yang terakhir itu ada Ochiba dapat anggrek ya. Anggrek press. Kalau Ochiba kita 2 kali ikan itu dapat champion ya. Pertama anggrek press ya. Anggrek press sama anggrek press ya. 2 kali dia ada ini. Itu sih kalau dari ikan-ikan yang pernah di sini. Dan mungkin ada yang lain juga, kami juga nggak semua hafal ikan-ikan itu yang mana aja. Ya, karena jumlahnya cukup banyak ya. Jadi yang mana yang tempat berekspos cuma itu aja yang artinya sih bukan apa-apa. Kami di sini pun masih semua tahap belajar ya. Artinya yang saya garis bawahi itu kepuasan kami seorang breeder jika ikan yang kami hasilkan itu ya jangankan dulu di ajang kontes ya, besar di penghobi aja kita udah seneng lah lihatnya. Oh berarti emang benar sudah bisa besar gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga ikan-ikan yang keluar tapi tidak berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Contoh mungkin dia pertumbuhannya di kolam penghobi nggak maksimal ya, dan ada yang mungkin sekedar kasih pakan aja, terus ada yang ada masalah mungkin ya di internal pencernaan, jadi ikan itu bodinya kurang sesuai. Banyak juga sih yang seperti itu dari luar. Oke, pertanyaan selanjutnya ini untuk Gong Haji sendiri, harapan dari Galinggah Koi Farm untuk kedepannya bagaimana? Harapannya ya biar tambah breedernya tambah ada yang beli ikannya, kelihatan udah ikannya gimana dari penghobi, biar tambah senang penghobi beli ikan diki. Itu sih harapannya, ikannya mau gede di penghobi dengan kualitas makan yang memadai lah gitu. Oke, untuk Pak Ganda sendiri, apa harapannya dari Galinggah Koi Farm ini Kepada penghobi. ya? Artinya gini, kita di sini di Galinggah itu berusaha untuk mencetak ikan yang berkualitas baik ya, yang lebih baik, dan karena kita juga, saya bersama Gong Haji, kita masih dalam tahap pembelajaran. Jadi kalau kita bicara koi itu tidak akan pernah ada habisnya. Jadi orang di atasnya lagi ada. Jadi tahap semua kita di sini tahap belajar. Harapan saya kepada teman-teman penghobi juga artinya supaya teruslah untuk belajar, untuk merawat ikan, memilih ikan. Mari kita belajar sama-sama, yang mana kita harapkan hobi koi ini di Bali tetap langgeng. Jadi sana terus berkesinambungan. Artinya kita juga mungkin ada breeder-breeder yang lain sama-sama belajar untuk mencetak ikan lebih baik lagi. Jadi harapannya nanti di Bali itu muncul breeder-breeder yang bisa ikan-ikannya mencapai prestasi yang bagus. Artinya dalam kancah lomba, mungkin kita bicara ke kontes ya, kontes lokalan Bali atau di luar Bali. Artinya itu harapan kami, ikan koi di Bali itu menjadi lebih maju. Tidak sekedar hanya seller, tetapi pengetahuan dari penghobi itu pun jadi bertambah. Jadi bertambah dalam artian dia tahu memilih ikan. Tidak semata-mata ikan itu harus begini, enggak. Jadi dia punya, karena begini, kadang orang punya dikasih ikan bagus tetapi ngerawat tidak bisa, kan itu
sama dengan bohong kan, maksudnya bakal jalan di tempat. Kalau kasih ikan bahan tapi pintar ngerawat, otomatis ikan ini akan menjadi lebih maksimal ya. Jadi harapan kita di Galingah ini, mari kita bisa maju bersama lah, belajar bersama untuk kemajuan koi di Bali nanti ke depannya. Jadi kalau sahabat koi lover, kalau ikannya mati ya beli lagi ya. Itu yang paling kunci untuk belajar biar sukses. Kalau mati beli lagi gitu. Kalau belinya ya pasti harus di Galingah Koi Farm. Langsung ke sini bisa lihat tempatnya, pokoknya cakep pokoknya. Oke, sahabat koi lover, bincang-bincang kali ini dengan Bapak Oka Gandasuta dan Gong Aji kita akhiri. Mumpung kita di sini, kita dapat kesempatan yang spesial untuk seleksi ya Pak. Seleksi karasi. Ayo kita lanjut ke sana. Let's go. Oke, sahabat koi lover, kali ini kita punya kesempatan lagi untuk melihat prosesi penangkapan ikan indukan untuk dipijah hari ini. Ada sowa atau sanke, nanti kita lihat yang mana yang sudah kantong telurnya sudah berisi belum. Sekarang kita lihat jantannya. Ini jantannya ada suhunya luar biasa ya, adem, bumbunya oke. Untuk betinanya ada di sana ya. Oke, kita lihat dari sini aja sekilas. Oke, sobat koi lover, kita tunggu beberapa bulan ke depan untuk melihat hasil anakan dari betina sowa dan 2 jantan sowa dan 1 jantan kuaku. Oke, sahabat koi lover, kali ini ada di tempat pemijahan. Setelah tadi kita sudah menangkap indukan dan pejantan, sekarang kita tanya sama Pak Ganda, ikan apa aja yang dipijah saat ini? Oh ya, hari ini kita ada jadwal mijah ikan jenisnya sowa. Jadi sowa di sini mungkin saya tadi lupa ukur ya, perkiraan sekitar 73-an lah ukurannya. Terus jantan kita pakai ada 3, yang mana di sana ada sowanya ada 2, dan kita selipkan 1 kohaku. Karena kalau dalam setiap pemijahan sowa, kohaku selalu ada muncul. Ya, jadi kita harapkan juga ya semoga ada kohaku yang bagus muncul pada pemijahan kali ini. Tapi tetap proyek utamanya untuk cetak sowa. Sowa ya, berarti ya. Untuk waktunya, berapa lama kira-kira proses dari penyatuan betina dan jantan sampai mau keluar telur dan bisa menetas jadi buraya? Kalau proses nalur kawin mungkin malam atau subuh biasanya ikan koi itu bertelur. Besok pagi jika dia sudah bertelur, itu indukannya kita angkat, kita pisahkan ke kolam masing-masing. Itu tujuannya untuk pertama telur tidak teracuni oleh air bekas pemijahannya dan tidak memakan beberapa telur mungkin ya. Kalau untuk penetasan di hari kedua sebenarnya sudah ada mulai, tapi puncaknya biasanya di hari ketiga baru mulai telur itu menetas dalam jumlah banyak. Ya, mudah-mudahan pemijahan kali ini sesuai dengan target yang diharapkan dari Galingah Koi Farm, menghasilkan anakan yang berkualitas, yang jumbo, yang
Untuk di penghobi nanti bisa datang langsung ke sini di Galingah Koi Farm. Oke, Sobat Koi Lover, kali ini kita langsung turun untuk melihat proses seleksi karasi yang sudah airnya tadi kita surutkan. Sambil menunggu, ayo kita berangkat. Oke, Sobat Koi Lover, ini proses untuk pengangkatan ikan di mudhol sebelum dilakukan penyutiran. Jadi ikan ini kita angkat dulu, kita pindahkan ke tempat penyutiran. Kali ini kita akan seleksi karasi yang tadi sudah kita angkat. Sekarang kita seleksi untuk memisahkan ikan yang akan dijual dan akan dipelihara lagi di sini. Karena kita membahas jumbo tosai, sekarang kita akan kasih sampel jumbo tosai yang dimaksud seperti apa agar teman-teman tahu. Oke Pak, dipilih jumbo tosai yang dimaksud itu seperti apa, tolong dijelaskan supaya teman-teman kita tahu. Ya, pengertian dari jumbo tosai adalah ikan-ikan yang mempunyai pertumbuhan lebih besar daripada satu saudaranya. Jadi di sini bisa ada beberapa contoh jumbo tosai yang berhasil kami naikkan. Mungkin nanti bisa dipindah ke sebelah sana. Ya, kan contoh seperti ini. Antara. Ini adalah beberapa contoh karasi jumbo tosai. Kelihatan besar size-nya dari yang sudah kita pisahkan di sini sama teman-teman yang ada di bak sebelumnya. Oke, ini hasil sortiran karasi soragoi yang baru kita pilih tadi. Selanjutnya kita akan bawa ikan ini ke kolam penampungan.
Jadi dari pemilihan ikan di sini kita juga dapat beberapa ikan short body. Sekarang banyak orang yang lagi cari short body ya, lagi tren gitu ya. Ini lumayan banyak kita dapat. Bisa dilihat langsung. Ini ada Soragoi short body-nya oke ya. Nanti kita dikasih ya short body ini ya. Ini ada beni karasi, cakep sekali. Oke teman-teman yang berminat untuk karasi Galinggah Koi Farm yang pastinya akan bisa jumbo, kalian bisa datang langsung ke Galinggah Koi Farm. Ada di Gianyar, Desa Tegalinggah ya, Tegalinggah. Bisa langsung ke sini, bisa kontak langsung sama Pak Oka Gandasuta atau sama Pak Agung. Oke, sahabat koi lover, hari ini kita sudah selesai untuk prosesi seleksi karasi, terus kita ada pemijahan soa, udah selesai hari ini. Sekarang kita akan dikasih souvenir ikan short body dari Galinggah Koi Farm. Terima kasih untuk souvenir karasi dan sora short body-nya. Dan terima kasih juga atas tips dari Galinggah Koi Farm untuk breeder-breeder di Bali khususnya, agar bisa mencetak ikan lebih baik ke depannya. Oke, jangan lupa ingat like, komen, dan subscribe-nya. Jika kalian suka dengan konten saya, ingat share. Terima kasih.